Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan hanya dapat lihat jika kita memahami semua jalan yang Tuhan rancang dan kehendaki dalam firman-Nya. Itu tersaji dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17 teman-teman, dan di Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 gitu. Nah, ini kembali lagi teman-teman. Di firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dapat dilihat. Sedangkan kalau kita bicara Tuhan Allah itu kan istilahnya Tuhan Allah adalah roh. Bagaimana bisa kita lihat gitu. Tapi apabila kita mengacu kepada kitab Ibrani pasal 12 ayat 11 sampai 17, khususnya dalam ayat 14 teman-teman, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Nah, arti firman di di ayat 14 ini teman-teman, ya kalau dari pengertian saya bukan melihat secara fisiknya Tuhan Allah, tetapi yang melihat dalam arti kata apa sih yang Tuhan perintah peraturan bagi hidup kita gitu. Ya, jadi istilahnya firman katakan bahwa Tuhan Allah adalah firman Tuhan Allah, firman Tuhan itu. Firman Tuhan Allah adalah Tuhan Allah. Jadi di sini digambarkan melihat Tuhan itu kalau dari pengertian saya diasumsikan seperti ini teman-teman. Jadi melihat Tuhan Allah itu dari persepsi arti kesamaan antara bentuk Tuhan Allah dengan bentuk firman Tuhan Allah gitu. Jadi kalau saya belum bisa menangkap apakah kalau bicara melihat Tuhan Allah di sini diidentikan secara fisik kita bisa melihat Tuhan Allah gitu. Tapi dalam pengertian saya bukan seperti itu ya. Kita bisa melihat Tuhan Allah dalam arti karena bentuknya saja, bentuk bukan bentuk fisiknya tapi bentuk yang diperintah peraturkannya gitu, bentuk yang dirancang kendaki oleh Tuhan Allah itu tercapai dalam hidup kita. Nah ini ya balik lagi ya, bagaimana kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan Allah itu. Apabila kita melakukan firman Tuhan Allah, ya identik sama dengan kita sudah melihat Tuhan Allah gitu. Ya karena yang firman katakan bahwa Tuhan Allah itu adalah firman, ya firman Tuhan Allah itu adalah Tuhan gitu. Kurang lebihnya begitu teman-teman. Nah, ini yang pagi ini saya mau sharingkan teman. Kadang-kadang buat saya pribadi juga jadi dari semalam saya udah bingung teman, ini mau di-sharekan apa gitu ya. Temanya Tuhan bukakan di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 29. Temanya seperti itu. Tapi apa gitu yang akan saya sharingkan gitu. Ya ini bicara di sini Tuhan hanya dapat dilihat jika kita memahami semua jalan yang Tuhan rancangkan dan kehendaki dalam firman-Nya. Dalam arti kata, firman Tuhan ajarkan kita ya untuk bisa benar-benar hidup itu benar-benar masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan teman-teman. Tidak ada yang lain itu. Meskipun dalam realita di lapangan, di dunia kehidupan kita, ini kita seolah-olah apabila kita benar-benar sasaran hidup kita adalah masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, ini bagi dunia ini kesalahan besar teman-teman. Benar-benar langkah yang salah besar itu. Karena berbeda sekali dengan apa yang ditargetkan oleh orang dunia atau orang yang berkeyakinan gitu. Ditargetnya beda sekali teman. Jadi sampai ini hari pun peningkatan level pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu mungkin saya bisa asumsikan lebih gitu. Saya udah bisa lebih dalam, lebih mampu mengerti gitu. Meskipun tidak secara total gitu. Ya tapi saya udah lebih baik lah daripada dulu waktu awal-awal ikut Tuhan. Kan mungkin masih kanak-kanak rohani sekali, bukan kanak-kanak rohani, mungkin malah balita rohani mungkin teman-teman. Balita rohani, mengalami kanak-kanak rohani, mengalami remaja rohani, dan sekarang mungkin transisi dari remaja terhadap dewasa rohani teman. Tapi tetap aja nggak mudah teman. Jadi karena dalam pikiran perasaan kehendak saya sebagai manusia itu benar-benar apabila kita ada pengertian bahwa ikut Tuhan itu adalah masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Ini rancangan kehendak Tuhan dengan rancangan kehendak dunia, rancangan kehendak yang diinginkan oleh keluarga saya, oleh keluarga kecil saya, oleh keluarga besar saya, bahkan mungkin oleh komunitas saya, bahkan oleh masyarakat di pinggir sekitar saya gitu. Semua itu ya mengharapkan, menargetkan hidup saya itu sebagai pengusaha bukan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang memang istilahnya melepaskan duniawi, tapi bagaimana
seolah-olah masuk ke dalam target-target duniawi gitu, yang memang secara nyata diharapkan ya menghasilkan hal-hal duniawi, teman-teman. Hal-hal duniawi itu jelas ya, bagaimana kita menargetkan diri untuk bisa sukses duniawi, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan secara duniawi, bagaimana kita bisa memenuhi hal-hal duniawi. Target duniawi seperti ini, teman-teman. Dan yang tadi saya katakan, yang mengharapkan saya seperti ini bukan hanya keluarga saya, teman-teman, bukan hanya jadi orang tua saya, atau bukan hanya keluarga kecil saya, bahkan mungkin keluarga besar saya, bahkan komunitas dan masyarakat di sekitar saya ingin satu pembuktian bahwa setelah saya sudah masuk dalam berpindah ya, bertransformasi dari manusia lama saya yang bicara adat istiadat tradisi tanpa ada pegangan kuasa dari Tuhan Allah, atau kuasa dari firman Tuhan Allah, perintah peraturan dari Tuhan Allah gitu ya. Semua orang mengharapkan saya itu berubah tuh. Harus berubah gitu. Mereka mengharapkan saya harus berubah, meskipun dalam sampai hari ini, teman-teman, buat saya akan ada timbul pertentangan, teman. Jadi saya kalau asumsikan kenapa Nabi Musa kok waktu itu gitu, zamannya Nabi Musa itu orang lain tidak ada yang berani menghadap Tuhan Allah, teman. Nabi Musa sebagai perwakilan dari orang-orang banyak itu yang mewakili ketemu dengan Tuhan Allah. Nah, waktu ketemu Tuhan Allah pun juga tidak kuat, teman, memandang Tuhan Allah. Apabila Nabi Musa sampai waktu itu bisa melihat physically wujudnya Tuhan Allah, rasanya bisa buta atau malah mati mungkin, teman. Jadi memang nggak bisa gitu. Tuhan Allah itu kita tidak kuat, tidak mampu untuk melihat Tuhan Allah itu nggak mampu gitu. Jadi ya kembali lagi, kita hanya melihat Tuhan Allah itu apabila kita melakukan ya perintah peraturan firman-Nya, perintah peraturan dalam firman-Nya, dan juga masuk ke dalam rancangan dan kehendaknya Tuhan, dan untuk menerima janji-janji Tuhan. Paling bisa sebatas itu, teman-teman. Nah, waktu Nabi Musa merasa dia katakan aku sangat ketakutan dan aku sangat gemetar. Apa sih yang ditakutkan Nabi Musa, dan apa sih yang bikin Nabi Musa gemetar gitu? Ya apa karena memang nuansanya gitu, nuansanya hadirat Tuhan itu yang membuat Nabi Musa takut, atau rancangan kehendak Tuhannya, atau perintah peraturan firman Tuhannya? Bagi saya, teman-teman, hari ini gitu, saat ini, sampai hari ini, sampai saat ini, yang saya khawatirkan kepada Tuhan, takut dan gemetar kepada Tuhan itu bukan masalah apa yang seperti mungkin Nabi Musa takutkan. Saya tidak ngerti juga gitu, apa sama juga saya nggak ngerti. Tapi yang saya rasakan sekarang, saya takut terhadap Tuhan itu bukan takut apa-apa, takut kok saya harus masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, kok saya mesti taat ya, mengikuti perintah dan peraturan Tuhan gitu. Kok saya harus, apabila saya percaya Tuhan, apabila saya sayang Tuhan, berarti saya harus menjadi pelaku firman yang benar gitu. Nah, ini saya takutkan, teman-teman. Saya gemetar itu ini. Kenapa saya takut dan gemetar? Karena apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya itu bertolak belakang, teman-teman, dengan apa yang diperintah peraturan oleh duniawi gitu. Beda sekali, teman-teman. Apa yang dirancang dan kehendaki oleh duniawi itu berbeda sekali dengan apa yang dirancang dan kehendaki oleh si rohani, oleh Tuhan gitu. Jadi benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan rancang kehendaki, itu adalah benar-benar hal yang benar-benar tidak wajar bagi dunia, hal yang dianggap kebodohan bagi dunia. Kenapa? Karena ujungnya, teman-teman, makin dipelajari perintah peraturan firman Tuhan, makin mendalam, makin mampu mengerti, ujungnya itu malah dunia itu harus ditinggalkan, teman-teman. Dunia itu harus ditinggalkan. Sedangkan kita masih hidup di dunia ini dan ditonton oleh keluarga kita tadi, teman-teman. Keluarga kita yang paling dekat itu, teman. Apabila kita ingin menutup kuping itu, tidak mau mendengar pendapat orang lain supaya kita jadi tidak takut dan tidak gemetar akan perintah peraturan firman Tuhan, akan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Tutup kuping pun yang paling dekat itu pasti
pasangan kita bagaimana teman-teman? Ya istri, kalau saya suami, bagaimana dengan istri saya? Mungkin juga sama, apabila istri, bagaimana dengan suami saya gitu. Bagaimana dengan anak-anak kita teman-teman? Itu kan yang terdekat dengan kita. Bagaimana dengan orang tua kita? Orang tua kita yang benar-benar mengharapkan agar kita ini bisa sukses duniawi ya pasti kan mereka nungguin teman. Anak-anak kita juga nggak jauh-jauh juga mengharapkan itu. Bahkan pasangan kita pun apabila belum selevel dengan kita juga akan menunggu itu teman-teman. Ya kapan sih gitu urusan duniawi ini benar-benar bisa tercapai targetnya? Bagaimana supaya kebahagiaan duniawi itu tercapai targetnya? Ya mungkin kebahagiaan duniawi di sini yang diharapkan oleh keluarga kita, baik istri kita atau pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, atau mantu kita. Apakah yang namanya target sukses duniawi itu dalam arti kata, ya karena saya sebagai pengusaha, ya harus sukses dong usahanya gitu. Ya buktikan, ya coba bandingkan dengan waktu belum ikut Tuhan dengan setelah ikut Tuhan. Pasti manusia akan mengharapkan seperti itu teman-teman. Keluarga saya minimal akan mengharapkan seperti itu. Begitupun juga soal kebahagiaan duniawi teman. Kebahagiaan duniawi yang buktikan dong. Apa kita ada piknik ke luar negeri ke, apa kuliner di luar kota bersama-sama, atau kita ya main-main ke kemana. Lah itu yang diharapkan oleh dunia seperti itu. Apa yang diharapkan oleh keluarga kita jangan-jangan juga seperti itu teman-teman. Apabila belum selevel gitu. Dan mungkin juga kalau bicara pemenuhan duniawi, yang tadinya saya pakai mobil yang kira-kira harganya misalnya di bawah 500 juta, ya ayo dong kita ganti mobil yang di atas 500 juta, mungkin yang 1 M mungkin. Nah setelah kita pakai yang 1 M, ya ayo dong kita pakai yang 1,5 M. Setelah 1,5 M, ya coba kita pakai yang 2 M, 2,5 M, 3 M, 4 M, 5. Dan ini nggak ada batasnya teman-teman. Jadi yang memenuhi nafsu dunia pun tidak ada batasnya. Begitupun soal rumah teman-teman, akan seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya yang tadinya rumahnya cuma sekian ratus meter jadi akhirnya sekian ribu meter, bahkan nanti meningkatannya jadi sekian puluh ribu meter teman. Apa ada rumah 10.000 meter? Banyak teman-teman orang yang punya sampai 2 hektar. 2 hektar itu berarti kan 20.000 meter persegi teman. Ada teman, bukan tidak ada itu. Banyak untuk orang-orang yang sudah sukses duniawi ya akan mencapai seperti itu. Nah ini kan yang ditunggu-tunggu oleh pihak keluarga teman. Baik pasangan kita, baik anak kita, baik mantu kita, baik orang tua kita atau mertua kita. Bahkan jadi tontonan juga teman-teman untuk keluarga kecil kita, misalnya kakak adik kita, keluarga kakak adik kita pasti nonton gitu. Apa sih perbedaan sebelum kenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan dibanding setelah lebih mengenal, lebih mengerti dan lebih melakukan firman Tuhan? Pasti dibandingkan teman-teman. Nah yang konyol itu apabila yang membuat kita takut, yang membuat saya takut dan gemetar itu tidak beda dengan waktu yang Nabi Musa katakan bahwa waktu dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia juga khawatir sekali, takut dan gemetar. Saya juga merasakan itu teman-teman. Tapi dalam bentuk yang saya tidak mengerti, apakah sama nggak gitu yang ditakutkan oleh Nabi Musa, yang membuat Nabi Musa gemetar itu, apakah sama nggak dengan ketakutan saya, gemetar saya gitu. Dalam hal ya mengenal gitu, mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan, mengenal dan mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, yang benar-benar kalau yang saya rasakan sekarang itu berbeda sekali teman-teman. Ada rasa takut, sedih terhadap diri sendiri bahwa apabila saya teruskan melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan dan saya masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, berarti saya itu benar-benar dianggap oleh dunia sebagai pengusaha itu gagal teman. Gagal gitu. Jadi bukan seperti yang diharapkan oleh dunia terhadap suksesi seorang pengusaha itu seperti apa gitu. Itu tidak terjadi teman. Karena beda sekali gitu. Jadi meskipun saya belum dalam posisi yang dibilang saya meninggalkan sebagai orang duniawi, tidak. Ya saya sudah masuk ke dalam orang rohani juga, tidak. Jadi saya ini seolah seperti ada di ujung teman. Selama 20 tahun saya mendalami pengenalan akan firman Tuhan, belajar mampu mencari pengertian akan firman Tuhan, belajar coba memberanikan diri gitu untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ini sepertinya sudah 20 tahun ini ada di titik tengah teman, antara ini
kok kayak begini ya? Kalau saya teruskan masuk ke dalam hal-hal rohani, ini tidak bisa ditawar teman-teman. Bahwa yang namanya apabila kita pengen taat melakukan firman Tuhan, ini pasti masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, perintah-perintah firman Tuhan yang memang jelas-jelas meninggalkan hal duniawi, teman-teman. Dan ini menjadi satu hal yang menakutkan dan gemetar buat saya karena malu, teman. Malu nanti terhadap keluarga saya bagaimana gitu. Ya, malu terhadap keluarga kecil saya bagaimana. Malu terhadap pandangan keluarga besar saya kepada saya bagaimana. Malu kepada komunitas saya, malu kepada masyarakat di sekitar saya yang tahu saya, teman-teman. Itu yang saya rasakan, takut dan gemetarnya Nabi Musa yang terjadi di saya itu adalah seperti itu. Meskipun saya juga sanksi apa Nabi Musa juga berpikir seperti saya, berperasaan seperti saya, berkehendak seperti saya. Ya mungkin apakah ketakutan dan gemetarnya Nabi Musa dalam bentuk yang lain. Tapi kalau buat saya pribadi, arti dari Nabi Musa katakan bahwa dia takut dan gemetar itu, ya saya hadapi, saya merasakan bahwa ya apa yang saya takut dan gemetar itu adalah ya ini gitu. Jadi saya nanti akan di judge, dihakimi oleh diri saya sendiri bahwa kok jadi bodoh sekali, jadi gagal, kok masih mau dipaksakan ikut Tuhan gitu. Ya apakah bukan itu bentuk kompensasi untuk bisa lebih menenangkan jiwa saya, pikiran, perasaan, kehendak saya. Jadi mengikuti perintah Tuhan itu karena memang mencari kompensasi, mencari alasan. Kalau gagal di dalam duniawi ya tidak salah, karena memang firman Tuhan katakan seperti itu. Nah itu pun kalau terhadap pribadi saya bisa timbul rasa seperti itu, teman. Nah, bagaimana dengan kesan pasangan saya gitu? Ya, apakah pasangan saya juga bisa seperti itu? Kalau pasangan saya sudah selevel iman, ya sudah mengerti akan apa yang Tuhan perintah peraturkan dan apa yang Tuhan rancang kehendaki, ujungnya itu adalah hal rohani bukan duniawi. Mungkin mending, teman-teman. Yang berarti kita ada berdua, suami istri itu, pasangan kita itu bisa saling support gitu, saling menenangkan, saling menguatkan. Tapi kalau pasangan kita belum satu level gitu, ini akan timbul kendala, teman-teman. Kalaupun pasangan kita satu level gitu dengan kita, suami istri udah satu level. Lah bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita kan masih butuh mungkin dalam lingkup pergaulan yang lebih dari kita. Ya masih pengen istilahnya waktu matahari itu kalau seumur-umur kita yang sudah 55 tahun lewat itu kan seperti matahari yang menuju tenggelam, teman-teman. Tapi kalau anak-anak kita itu kan seperti matahari yang baru akan terbit. Dalam community yang seperti itu, ya pasti pengharapannya beda, teman. Masa sih orang bukannya fight urusan duniawi malah mesti lari ke rohani? Kadang-kadang kita juga belum bisa cerita kepada anak-anak kita, teman-teman. Minimal kita harus cerita ke pasangan kita yang seumur kita gitu. Lah pasangan yang seumur kita aja belum tentu bisa seperti apa yang kita pikirkan, rasakan dan kehendaki, belum tentu bisa sama, apalagi anak-anak kita, teman-teman. Nah bagaimana dengan orang tua kita yang memang sudah sekian, sudah mungkin umurnya 70 tahun, 80 tahun gitu, ya hampir 90 tahun, bahkan 90 tahun lebih, yang dari kecil misalnya tidak pernah mengenal akan firman Tuhan. Nah ini kan lebih kacau lagi, teman-teman. Ya apakah mereka, orang tua kita bisa menerima itu? Bagaimana dengan mertua kita? Sama saja, ya kalau mertua kita memang sudah umurnya 70, 80, 90 tahun, itu bahkan lebih, ya sama, teman, akan menghadapi. Apakah semudah itu bisa menyesuaikan dengan jiwa kita, dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah ini yang saya rasakan pagi ini, teman-teman. Dari sejak semalam saya mau sharingkan, apa ya bedanya rasa takut dan gemetar antara Nabi Musa dengan kita-kita sebagai pengusaha yang saat ini, dengan orang-orang karir yang saat ini, dengan buruh-buruh yang saat ini gitu. Ya di mana dunia menuntut ya suksesi daripada aneka pengusaha ini gitu, aneka orang-orang karir ini gitu, aneka pekerja buruh ini, sasarannya semua pasti lari ke duniawi, teman-teman. Bagaimana mencari target sukses duniawi sebagai pengusaha yang sukses, sebagai orang karir yang sukses, sebagai buruh yang sukses, larinya ke situ, teman-teman. Itu. Nah, keduanya kebahagiaan. Ya bentuk kebahagiaan dinyatakan. Ya kalau memang pengusaha atau orang karir atau
atau buruh itu cuman mampu bahagia itu dalam arti kata levelnya, misalnya anggaplah piknik gitu, piknik itu cuman di dalam kota saja, ya mereka akan lakukan itu. Ya kalau sampai misalnya di dalam provinsi kita saja, ya mereka akan lakukan itu. Ya mungkin bukan provinsi, mungkin Karsidenan dulu kan di Cirebon. Kalau kita bicara Cirebon, mungkin orang main cuma di sekitar Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Tapi kalau kita bicara Karsidenan Cirebon kan mulai, teman. Ya ada Kabupaten Kuningan, ada Kabupaten Indramayu. Jadi pikniknya itu lebih jauh, teman, ke Majalengka gitu, akan lebih jauh. Nah, tapi kalau orang yang lebih mampu lagi, teman-teman, mungkin pikniknya udah berubah lagi. Misal antar provinsi mungkin, teman, bukan cuma sekedar di Jawa Barat, dia juga bisa meningkat sampai ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur dan lain, bisa keluar pulau, teman-teman, bisa keluar negeri gitu. Jadi ini tuntutan yang diminta dunia itu kan seperti itu, kebahagiaan seperti itu, teman-teman. Yang diminta oleh dunia seperti itu. Begitupun juga hal-hal pemenuhan nafsu duniawi tadi saya singgung, misalnya dari mulai kendaraan ya pengen meningkat yang ratusan juta jadi miliar, jadi belasan miliar gitu. Pasti seperti itu. Dari mulai kendaraan mulai naik lagi ke supercarnya, setelah supercar udah mentok, mobilnya nggak ada lagi, lari lagi ke jet pribadi. Ya itu kan kebutuhan, itu kan pasti terus dituntut oleh dunia, teman. Begitupun juga urusan misalnya tinggal di rumah, dari rumah sepetak berkembang sampai gede banget gitu. Ya begitupun apa dari semua yang nantinya cuma punya satu rumah, sekarang jadi ada rumah villanya, berkembang lagi gitu. Jadi semua hal-hal duniawi itu ya oleh dunia itu dituntut, teman. Sehingga kita ini yang saya rasakan sebagai pengusaha itu ada rasa takut dan gemetar itu ya kalau sampai saya mesti meninggalkan hal-hal duniawi menuju ke akhirat, karena Tuhan katakan tidak ada gunanya, teman-teman. Hal-hal duniawi itu pasti ditinggalkan, sedangkan kita masih terikat akan apa ya, kesedihan kita sendiri maupun ya itu ya mungkin pandangan-pandangan dari keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, komunitas kita, masyarakat kita masih khawatir sekali, teman. Kita itu akan mengecewakan diri kita sendiri maupun mengecewakan mereka. Dan malu, teman, malu, ada rasa malu bahwa kok ikut Tuhan bukannya bisa membuktikan kepada orang dunia kita makin hebat, kok malah meninggalkan duniawi. Apa ini karena memang perintah Tuhan seperti ini gitu? Apa karena memang kita gagal, teman, dalam hal duniawi? Kita salah pilih jalan, jangan-jangan kita salah pilih Tuhan gitu. Ya jangan-jangan bukan Tuhan Allah yang ini, jangan-jangan Tuhan yang bentuknya beda gitu, roh-roh lain yang bentuknya bukan Tuhan Allah. Nah, timbulnya seperti itu, teman. Jadi kacau sendiri, teman. Bagaimana ini? Nah, ini kan terus kita kan dari hari-hari kan akan ditantang itu. Bahkan kita kalaupun menerima, kita menerima, waktu kita sudah menerima, oke, kita masuk ke dalam perintah peraturan firman Tuhan, kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, sampai kita pengen belajar untuk tidak takut dan gemetar, teman. Nah, ujung-ujungnya apa, teman? Kalau kita lebih mampu mengenali, mampu mengerti akan gimana, ujungnya itu Tuhan katakan bahwa ya apabila kita sudah mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhan, ya Tuhan akan tambahkan hal duniawi. Nah ternyata kalaupun kita sudah mencoba gitu ya untuk bisa taat kepada firman Tuhan, itu benar-benar mencari Tuhan dan mencari firman Tuhan, kedalaman firman Tuhan, pengenalan, pengertian firman Tuhan, dan sampai kalaupun Tuhan beri tambahan hal duniawi, Tuhan katakan hal duniawi itu bukan untuk dinikmati kita, teman-teman. Bukan dinikmatin kita. Tuhan butuh, bukan kita yang butuh. Tuhan yang butuh hal-hal duniawi itu, ya biar kita terima. Tapi dengan catatan hal-hal duniawi itu adalah menjadi alat bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Itu, teman-teman. Jadi sukses duniawi yang Tuhan inginkan itu bukan Tuhan tidak inginkan. Tuhan inginkan sekali. Tuhan tidak bohongi kita gitu. Tuhan akan tambahkan hal-hal duniawi untuk kita, tapi bukan untuk kita pribadi, teman-teman. Kita malah dididik oleh Tuhan bagaimana caranya kita ini berlimpah dalam hal duniawi, tapi dalam hidup kita itu hanya kecukupan, teman. Tuhan tidak pernah mendidik kita dalam kelimpahan duniawi kita. Kita hidup berlimpah-limpah gitu, berfoya-foya, bukan begitu. Tuhan inginkan kita hidup berlimpah duniawinya, tapi kita pribadi hidup itu dalam kondisi yang berkecukupan saja, teman-teman, sehingga tetap membutuhkan Tuhan setiap saat, tetap mengandalkan Tuhan setiap saat. Dan terus buat apa hal-hal duniawinya? Hal duniawi ini Tuhan katakan itu adalah sebagai alat Tuhan
untuk bagaimana kita bisa menggunakan hal-hal duniawi yang kita peroleh dari Tuhan itu untuk menjadi, yaitu memberitakan sarana dan prasarana untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pengen seperti itu benar, karena Tuhan kita, Tuhan Allah yang apabila kita terundang dan terpilih oleh Tuhan Allah itu mengharapkan kita tidak hanya sekedar masuk ke dalam surga. Orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan selalu berasumsi bahwa yang penting masuk surga. Sedangkan kalau Tuhan bagi orang pilihannya, bagi orang yang diundang, tidak cuma cukup kita hanya masuk ke dalam surga sebagai warga surga atau sebagai rakyat jelata dalam surga. Tuhan tidak mau itu, teman-teman. Memang basically kita mesti melakukan firman Tuhan dulu supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi tidak cuma cukup sebagai rakyat jelata. Nah, Tuhan pengen kita itu lebih dari rakyat jelata. Caranya bagaimana? Ya harus bisa mengajarkan firman Tuhan, harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Bagi mentor rohani dan rohaniawan harus bisa mengajarkan teori-teori rohani, teologi, dan melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jangan sampai rohaniawan dan mentor rohani kelupaan bahwa yang penting saya udah mengajarkan. Loh, yang Tuhan minta itu bukan hanya mengenal, bukan hanya mengerti, bukan hanya mengajarkan, tapi melakukan firman Tuhan. Jadi orang itu harus melakukan firman Tuhan gitu, teman. Ini yang Tuhan hendaki seperti itu. Jadi, nah orang yang melakukan firman Tuhan itu akan masuk menjadi warga sorga. Udah aman duluan, teman-teman, satu step. Tapi apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan, apabila kita sayang kepada Tuhan dalam arti kata melakukan firman Tuhan, tidak cukup begitu, teman-teman. Ya Tuhan minta agar kita mengajarkan firman Tuhan. Kalau kita sebagai di marketplace, di dunia sekuler, Tuhan ingin kita memberitakan kesaksian, teman. Kesaksian hidup kita bersama Tuhan, ya di dalam Tuhan, bersama roh Tuhannya, teman. Itu yang Tuhan mau seperti itu, di dalam firman Tuhan gitu. Jadi Tuhan pengen kita bersaksi bahwa di dunia itu kita hidup harus sesuai dengan jalannya firman Tuhan, sesuai perintah firman Tuhan, sehingga kita akan masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan apabila ya kita melakukan firman Tuhan dengan kekuatan roh Tuhan, teman. Sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan secara rema, bukan logos, dan kita mampu untuk melakukan firman Tuhan karena memang ya ada kekuatan roh Tuhan yang membuat kita jadi kuat mampu melakukan. Nah, waktu kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan dengan kedalaman firman Tuhan yang lebih, yaitu yang disebut iman, teman. Level iman kita mulai meningkat gitu. Jadi iman itu butuh firman Tuhan, butuh roh Tuhan, ya harus satu paket untuk bisa menaikkan level iman kita. Nah, itu level iman kita itu yang Tuhan harapkan bisa membuat kita bagaimana masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, teman. Yang tadi dikatakan meskipun secara duniawi ya dianggap hal yang tidak wajar dan bodoh. Nah, kita kadang-kadang secara egois kita ada rasa takut itu, teman. Takut terhadap diri kita sendiri, takut mengecewakan diri kita sendiri, bahkan takut mengecewakan pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, mantu kita akan alami seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang saya kategorikan takutnya saya itu yang saya rasakan seperti itu, teman, sebagai pengusaha. Tapi apakah takut dan gemetarnya Musa juga seperti itu? Mungkin dalam bentuk yang lain, mungkin takut dan gemetarnya Nabi Musa itu karena memang diutus sudah menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya mungkin masih ragu-ragu, belum nyampe ke titik itu, teman, baru bicara pribadi. Tapi Tuhan sudah ajar kita, ajar saya, ajar kita ya bagaimana benarnya hidup yang apabila kita benar-benar ingin melihat Tuhan, kita benar-benar ingin bersatu dengan Tuhan, ya tidak bisa jauh, teman-teman, bagaimana kita menjadi pelaku firman gitu, pelaku firman Tuhan, di mana yang tadi dikatakan pelaku firman itu banyak sekali rintangannya yang berupa permasalahan-permasalahannya karena memang tidak dianggap wajar oleh dunia dan dianggap ya satu hal kebodohan gitu. Kita kan nggak mau dicap bodoh, teman-teman. Nah, ini saya sudah arti dari takutnya Nabi Musa waktu itu dengan takutnya saya itu saya coba utarakan, sharingkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya coba baca dari basicnya firmannya dulu, teman-teman. Ibrani pasal 12, saya bagi 2 ayat 1 sampai 17 dan yang keduanya Ibrani 12 ayat 18 sampai 29, teman. Judulnya, teman-teman, yang 1 sampai 17. Nasihat supaya bertekun dalam iman, judulnya itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada
nah, firman Tuhannya gitu, atau Nabi Isanya yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun menjadi memikul salib, ya ganti sukacita yang disediakan bagi Nabi Isa tersebut yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Tuhan Allah gitu. Nah ini jadi kalau kita katakan kembali lagi, kalau di Nasrani itu kita ini anggap Nabi Isa itu sebagai sulungnya kita, teman-teman. Jadi kita bisa beranggapan bahwa Nabi Isa itu sulungnya kita, ya kita bisa beranggapan bahwa Nabi Isa itu adalah firman Tuhan, karena waktu itu ya Tuhan Allah memberitakan kebenaran firman Tuhan itu lewat Nabi Musa. Cuma sekarang Nabi Musa kan untuk kita melalui murid-muridnya dan Roh Tuhan itu yang menjadi firman Tuhan. Nah itu jadi ya kita, Tuhan pengen ya kita ini sebagai orang yang kenal firman Tuhan melalui Nabi Isa, dan juga sebagai pelaku firman Tuhan, teman-teman. Karena Nabi Isa adalah sebagai sulungnya, meskipun tahu gitu bahwa untuk melakukan apa yang Nabi Isa lakukan, ya pasti kita menderita, memikul derita gitu, dengan yaitu dengan banyak banyak penderitaan, tidak sukacita, tapi malah kita dapat duka cita, dan apabila kita ingin melakukan firman Tuhan gitu. Ingatlah selalu akan Nabi Isa yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Versi Tuhan seperti itu, teman-teman. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, maksudnya ayat di dunia ini, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih besar kepada Tuhan Allah segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi kalau kita menghormati orang tua kita, ya kita harusnya lebih menghormati Tuhan Allah gitu. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini orang tua kita nih. Sebab orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan Allah mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktunya diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terperecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau tidak kudus tidak akan melihat Tuhan, teman-teman. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, ya, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Si Esau-nya sampai niat berbalik dan bertobat itu malah ditolak oleh Tuhan, teman. Nah ini saya coba langsung lanjutkan aja Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29, teman-teman, dengan perikop judulnya gitu, tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan juga angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengar memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka.
sebab mereka tidak tahan mendengar perintah itu. Bahkan jika binatang pun menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ini kalau saya baca ayat 21 kan si Nabi Musanya kan takut dan gemetar, teman-teman. Tapi kalau saya baca ayat 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Nah ini kalau sampai mengacunya ke ayat 20, ya saya juga sama, teman-teman. Sebab ya saya tidak tahan gitu mendengar perintah, ya apa yang diinginkan oleh rancang apa yang akan dirancang dan kehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Karena berbeda banget, teman-teman, dengan rancangan dan kehendak duniawi gitu. Ini saya takutkan pagi ini saya sharing itu, teman-teman. Tapi kalau di ayat 20 ternyata bukan saya, mereka pun umat jemaatnya Nabi Musa pun mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Nah, cuma pertanyaannya, apakah mereka tidak tahan mendengar perintah ini sesuai dengan apa yang saya rasakan? Enggak gitu. Kalau saya rasakan itu kan saya sebagai pengusaha, kok jadi perintah peraturan itu kok berbelok ya, bukan ke hal-hal duniawi tapi ke hal rohani. Ini yang membuat saya takut dan gemetar, teman-teman. Nah, mungkin apakah Nabi Musa juga mengalami hal yang sama apabila saya kaitkan ayat 21 dengan 20-nya. Ya ini saya belum mengenal lebih dalam lagi akan ini, tapi kalau buat saya pribadi ya saya juga takut dan gemetar, tapi dari persepsi saya sebagai pengusaha begitu, teman-teman. Saya takut banget masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan dalam hal rohani untuk sebagai pengusaha, karena udah benar-benar tidak wajar dan bodoh bagi duniawi tadi, teman-teman. Apabila masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, itu kebodohan gitu dan ketidakwajaran bagi rancangan dan kehendak duniawi terhadap pengusaha ini yang mestinya sasarannya, targetnya sukses duniawi, bahagia duniawi, dan penuhan nafsu duniawi, nggak bisa terjadi, teman-teman. Ini yang saya khawatirkan itu, takut dan gemetar. Nah ini saya udah baca, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Nabi Isa pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemeriksaan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi Tuhan katakan, kalau untuk saya, pengalaman saya, pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu kan buat saya kan mungkin udah lebih berkembang daripada dulu yang masih kalau ukurannya dari balita rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, dengan 20 tahun berjalannya waktu tanpa sadar, saya itu mungkin, teman-teman, sudah berpindah, bermetamorfosa dari balita, ya udah pindah balita rohani, udah berpindah ke anak-anak rohani, anak-anak rohani berpindah lagi ke remaja rohani. Nah mungkin ini saat-saatnya remaja rohani ke dewasa rohani. Tapi realitas sampai ini hari ya saya masih ketakutan, teman. Saya masih gemetar gitu. Padahal Tuhan katakan benarnya saya sudah berubah, teman. Bukan seperti saya yang masih balita rohani atau kanak-kanak rohani atau remaja rohani, tapi saya sudah lebih gitu. Ya sudah akan masuk ke dalam kedewasaan rohani. Tapi ya realitanya tetap takut, teman. Jadi jangankan saya, Nabi Musa pun tetap takut dan gemetar gitu. Bahkan umat jemaatnya Nabi Musa untuk bertatapan bertemu Tuhan aja gak berani, teman-teman. Tetap diwakilkan oleh Nabi Musanya gitu. Jadi Tuhan ingatkan bahwa ya dengan kita sudah mengalami transformasi dari balita ke anak-anak dan remaja rohani, harusnya kita harus makin berani, teman-teman. Tidak bisa bila kamu berbalik lagi seperti orang duniawi gitu. Jagalah supaya kamu jangan menolak Tuhan yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Tuhan yang menyampaikan firman Allah di bumi ini gitu, tidak luput. Jadi firman Tuhan Allah diwakili oleh Nabi Isa, teman-teman, yang waktu menyampaikan di bumi itu gitu ya, yang menolak Nabi Isa yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Nabi Isa yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan
menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga gitu. Jadi kalau waktu kehadiran Nabi Musa yang pertama itu seolah-olah menggemparkan, mengguncangkan bumi, teman-teman. Tapi setelah Nabi Isa kembali ke akhirat, ke dalam surga bersama Tuhan Allah, dan jangan sampai nanti di dalam surga pun digoncangkan lagi, akhirnya kita tergoncangkan, teman-teman. Jadi di dunia bisa tergoncangkan, di langit pun, di akhirat pun bisa tergoncang. Nah ini kan jangan sampai, untuk bisa tidak tergoncang ya kembali lagi maksud Tuhan ya kita harus berani gitu melakukan firman Tuhan gitu. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi jadi waktu Nabi Isa di dunia ini menggoncangkan bumi suaranya, tapi sekarang ia memberikan janji, ya satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Allah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan Allah, ya dengan hormat dan takut gitu. Sebab Tuhan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1-17 dan kitab Ibrani pasal 12 18 sampai 29. Ini sebagai dasar teman, dasar untuk sharing saya pagi ini gitu. Nah ini kalau saya bacakan dalam draft saya teman-teman, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Nasihat bertekun dalam iman adalah hidup target melakukan firman Tuhan seperti yang dilakukan Nabi Isa sebagai sulungnya kita, walau harus hadapi banyak penderitaan dan duka cita, tetapi dilakukan dengan tekun dan agar membawa kita kepada kesempurnaan iman gitu. Jadi Nabi Isa itu seperti itu. Nabi Isa menjadi sulung kita, menjadi panutan kita juga harus seperti Nabi Isa. Jadi bagaimana kita melakukan firman Tuhan meskipun dengan banyak sekali menghadapi penderitaan dan duka cita gitu. Tapi harus dihadapi ya untuk menuju sampai kesempurnaan iman kita gitu. Iman itu kembali lagi harus mengenal akan firman Tuhan, lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih mampu melakukan firman Tuhan. Itu namanya iman. Jadi iman itu butuh firman Tuhan, iman itu butuh roh Tuhan, dan iman itu butuh dilakukan, teman-teman. Ibrani pasal 12 ayat 5-13. Tuhan hajar dan sesah orang yang dikasihi dan diakui sebagai anak dengan didikan yang berat dan dapat membuat putus asa. Kali ini yang jadikan kita bukan anak gampang gitu, yang akan hasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada yang dilatihnya. Jadi kalau kita bicara menyimak Ibrani pasal 12 ayat 15 ayat 5-13. Jadi Tuhan itu menghajar kita, menyesah kita itu supaya kita tidak menjadi anak gampang, menjadi anak yang umum gitu-gitu saja gitu. Tapi Tuhan pengen kita ini benar-benar berubah, teman, daripada anak dunia ini menjadi anak-anaknya Tuhan secara rohani gitu. Nah ini tidak mudah. Jadi seperti yang saya alami hari ini, yang saya keluhkan itu, ya saya kok tidak beda dengan Nabi Musa, saya kok tidak beda dengan umat jemaatnya Nabi Musa yang tadi dikatakan untuk mendengarkan perintah firman Tuhan aja udah gak tahan gitu. Saya juga sama gitu ya, untuk bisa Tuhan kehendaki saya sebagai pengusaha, targetnya adalah bagaimana mencapai target keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana bisa masuk ke dalam surga, bahkan masuk ke dalam surga sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, harus mengajarkan atau memberitakan kesaksian akan Tuhan pribadi dan firman Tuhannya. Dan itu aja juga buat saya udah seperti hal yang membuat saya susah, teman. Ya takut gitu, mendengarkan firman itu takut. Kenapa? Karena meninggalkan duniawi, teman. Hal duniawi tadi. Sedangkan awalnya ya saya pribadi mengharapkan target sukses duniawi, ya bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana bisa memenuhi hal-hal duniawi. Sekarang udah nggak bisa semua, teman. Nah bagaimana dengan sayanya nanti, image sayanya gitu. Ya bagaimana dengan pasangan saya, apa bisa menerima saya? Bagaimana dengan anak-anak saya, dengan mantu saya? Bagaimana dengan orang tua saya?
Bagaimana dengan mertua saya kalau memang mereka masih pada hidup? Apa mereka nggak kecewa semua? Bagaimana dengan keluarga kecil saya, ya kakak adik saya, keluarga kakak adik saya, apa nggak kecewa? Bagaimana dengan keluarga saya gitu, ya keluarga paman dan bibi saya, apa nggak kecewa? Bagaimana dengan komunitas saya? Bagaimana dengan masyarakat di sekitar saya? Ini akan terus berlanjut jadi ketakutan sendiri, teman-teman. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17, ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan, jangan mempunyai nafsu duniawi, sebab Tuhan dapat membatalkan ya berkat jika kita hidup tidak berkenan kepadanya gitu. Ini seperti yang Esau alami kan. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 21. Banyak orang tidak tahan gitu sejak zaman Nabi Musa untuk mendengarkan perintah dan peraturan firman Tuhan saja. Bahkan Nabi Musa sendiri katakan, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar karena firman Tuhan yang dengan kuasa roh Tuhan dianggap hal yang tidak wajar dan kebodohan bagi dunia, sehingga kita tahu dan kita ragu dan takut melakukannya. Nah, ini teman-teman yang saya rasakan, takut dan kemudian itu karena saya ragu dan takut untuk melakukannya, teman-teman. Ini yang menyebabkan saya jadi ketakutan. Tapi tadi kalau saya lihat Nabi Musa kan dalam bentuk lain, apakah dia dalam hal pengajaran, tapi kalau bicara dari umat jemaatnya Nabi Musa sama, teman-teman. Jangan sama takut akan perintah dan peraturan firman Tuhan seperti yang saya takutkan, teman-teman, karena saya ragu dan takut untuk melakukannya. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi bagi kita yang sudah dewasa rohani, keraguan dan ketakutan melakukan firman akan semakin pudar, teman-teman. Oleh karena kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti serta kemampuan melakukan firman Tuhan, Tuhan yang menjadikan kita makin sempurna. Nah, ini karena iman kita, teman. Iman kita, apabila iman kita menaik gitu, meningkat gitu, ya kita mulai pudar gitu. Ketakutan yang tadi kita gemetar, kita takut dan gemetar itu mulai hilang, teman. Karena kita pengertiannya makin dalam, teman, bahwa hidup itu yang benar harus seperti ini, baru bisa melihat Tuhan. Hidup itu harus kudus dalam hati, karena melakukan firman Tuhan dan meninggalkan hal-hal duniawi itu. Nah, cuman ya terus ini butuh waktu nih, teman, untuk bisa bagaimana kita makin dewasa rohani gitu. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Jangan tolak dan jangan berpaling dari firman Tuhan, sebab Tuhan akan satu kali lagi guncangkan bumi dan segala guncangan langit, agar kita tidak tergoncangkan. Ya, kita bersyukur dan beribadah dengan hormat dan takut gitu. Jadi kalau firman Tuhan katakan di Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29, begitu, teman-teman. Jadi meskipun waktu kita hidup melakukan, mungkin kalau saya umpamakan kitab di Nasrani itu ada kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Ya, meskipun kita bicara di kitab perjanjian lama, ya kita juga mengalami hal-hal yang memang tidak mudah, teman. Nah, masuk perjanjian baru lebih-lebih lagi, teman. Bagaimana kita sudah mengalami hal-hal yang harus menderita, harus bisa melewati duka cita gitu. Ya, ini pun juga dengan targetnya, teman-teman, bukan sukses duniawi, bukan bahagia duniawi, bukan istilahnya memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu. Tapi malah bagaimana caranya kita cuma meninggalkan duniawi untuk mendapatkan target keselamatan akhirat, bagaimana untuk mendapatkan damai di akhirat yang kekal, bagaimana masuk ke dalam surga, paling juga kalau bisa lebih masuk ke dalam surga, tidak hanya sebagai warga surga atau rakyat jelata surga, tapi Tuhan pengen kita yang sempurna, lebih sempurna untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, menjadi timnya Tuhan dalam kerajaan surga, menduduki posisi tinggi di dalam kerajaan surga. Tuhan kan ingin seperti itu, teman-teman. Nah, ini semua kalau kita mengacu, kita bandingkan dengan apa yang ditargetkan duniawi, itu beda sekali, teman-teman. Yang tadi saya contohkan paling gampang soal kelimpahan aja. Ya, kelimpahan bagi orang duniawi, yaitu bisa menikmati suksesnya duniawi, bagaimana bisa menikmati bahagia duniawi, bagaimana bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi dengan membeli barang ini itu, ya mungkin ujungnya untuk kesombongan, untuk keangkuhan gitu. Tapi kalau kita bicara di dalam kebenaran firman Tuhan yang lebih lanjut, lebih dewasa gitu, bahwa kelimpahan itu ternyata bukan untuk itu, teman-teman. Kelimpahan itu ya hanya Tuhan izinkan, hanya Tuhan
perintah peraturan Tuhan rancang hendaki, kelimpahan itu adalah untuk menjadi satu sahabat gitu. Si Mamon ini ya, materi ini, duniawi ini dijadikan alat teman-teman untuk persahabatan dengan ya sesama kita di sekitar kita ini teman, di mana-mana gitu. Bagaimana si harta dunia itu menjadi persahabatan, alat persahabatan untuk dunia ini, supaya dunia itu sesama kita itu mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lebih vital gitu. Nah itu jadi ya kelimpahan di dalam kebenaran Tuhan itu adalah kelimpahan ya untuk orang lain, bukan kelimpahan diri kita. Diri kitanya kelimpahannya tidak ada, ya cuman kecukupan. Tuhan nganjurkan bahwa kita hanya dalam kecukupan, tapi kelimpahan kita dipakai sebagai alat persahabatan untuk merangkul sesama kita, untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan agar sesama kita dapat terselamatkan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.